Selamat berjumpa kembali pada buku Financial Capitalism for Students from Theory to Practice by Glenn Fortuna de la Fortega. Kita sampai pada chapter 4 pada subtema tata kelola perusahaan dalam kapitalisme keuangan. Corporate governance in financial capitalism adalah dalam dunia keuangan sebagai tata kelola perusahaan memainkan peran penting dalam memastikan kelancaran dan keberhasilan bisnis yang berlokasi di bawah prinsip-prinsip kapitalisme keuangan. Sekali lagi, corporate governance, bukan corporate governance. Jadi tata kelola perusahaan. Dalam subbab ini, kita akan mempelajari seluk-beluk tata kelola perusahaan dalam konteks kapitalisme keuangan, menjelaskan pentingnya hal ini dan memberikan wawasan berharga kepada para siswa atau mahasiswa tentang penerapan praktisnya. Kapitalisme keuangan mengacu pada sistem ekonomi di mana pasar modal dan keuangan mendominasi, membentuk operasi perusahaan dan mempengaruhi proses pengambilan keputusan mereka. Dalam sistem ini, tata kelola perusahaan berperan sebagai seperangkat mekanisme dan prinsip yang memandu dan mengatur hubungan antara manajemen perusahaan, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya atau stakeholder. Salah satu tujuan utama tata kelola perusahaan dalam kapitalisme keuangan adalah untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam aktivitas perusahaan. Mahasiswa yang mempelajari kapitalisme keuangan perlu memahami bagaimana kerangka kerja tata kelola perusahaan seperti struktur dewan, persyaratan pengungkapan, dan kontrol internal membantu menjaga integritas dan membangun kepercayaan di antara pemegang saham dan investor. Selain itu, subbab ini akan mengeksplorasi peran tata kelola perusahaan dalam mengurangi masalah keagenan yang melekat dalam kapitalisme keuangan. Ketika mahasiswa terjun di dunia keuangan, mereka akan menghadapi situasi di mana konflik kepentingan, konflik of interest muncul antara manajemen dan pemegang saham. Memahami mekanisme tata kelola perusahaan seperti kompensasi eksekutif, independensi dewan, dan hak-hak pemegang saham akan membantu mahasiswa menavigasi tantangan-tantangan ini dan mengusulkan solusi yang efektif. Sebab ini juga akan menjelaskan hubungan antara tata kelola perusahaan dan manajemen risiko. Kapitalisme keuangan melibatkan pengambilan risiko dan praktik tata kelola perusahaan yang efektif sangat penting untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko-risiko ini. Siswa akan mendapatkan wawasan tentang bagaimana kerangka kerja tata kelola perusahaan dapat berkontribusi dalam menciptakan budaya sadar risiko dalam organisasi, sehingga memastikan keberlanjutan jangka panjang bisnis yang beroperasi dalam kapitalisme keuangan. Selanjutnya, subbab ini akan memberikan siswa dengan contoh-contoh dunia nyata dan studi kasus untuk mengilustrasikan implementasi praktis dari prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dalam kapitalisme keuangan. Dengan menganalisis skandal dan keberhasilan perusahaan yang terkenal, siswa akan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang dampak tata kelola perusahaan terhadap kinerja keuangan dan reputasi perusahaan. Sebagai kesimpulannya, in conclusion, subbab tata kelola perusahaan dalam kapitalisme keuangan bertujuan untuk memberikan mahasiswa dengan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana prinsip-prinsip dan kerangka kerja tata kelola perusahaan diterapkan dalam konteks kapitalisme finansial. Dengan mempelajari pentingnya penerapan praktis dan hubungannya dengan manajemen risiko, mahasiswa akan lebih siap untuk menavigasi kompleksitas kapitalisme keuangan dan berkontribusi pada keberhasilan bisnis yang berkelanjutan dalam sistem ekonomi ini. Glenn Fortuna de la Fortega, Analyze Concept Strategy Solution, de la Forte Reinforcement.